Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah doa minta perlindungan di masa tua. Doa minta perlindungan di masa tua. Mengapa tiba-tiba kita dibawa kepada bagian masa tua? Sebenarnya kita akan menjadi tua pada akhirnya. Walaupun tidak semua orang akan mati dalam keadaannya menjadi tua atau putih rambutnya. Ada yang mati ketika dia masih bayi, mati ketika dia masih terlalu muda, dan lain sebagainya. Tetapi pada hakikatnya kita akan semakin tua dalam dunia ini. Jika kita memposisikan diri sebagai orang yang akan semakin tua, hal apa yang ingin kita renungkan dalam teks ini? Ternyata yang ingin ditekankan adalah apakah kita telah menjadikan Allah sebagai harapan kita dan menjadikan Tuhan sebagai kepercayaan kita sejak muda. Karena ketika kita menjadi sosok yang masih muda, kita bebas untuk bereksplorasi. Kita tidak ingin dikekang, kita tidak ingin dibatasi dan lain sebagainya. Kita ingin ke sana, kita ingin bebas ke situ dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya saudaraku, apakah kita memiliki ketetapan dalam diri kita di masa muda kita? Karena ini akan berdampak. Ada ucapan yang mengatakan bahwa kecil terinjak-injak, besar terbawa-bawa. Ketika kita tidak mampu mengimplementasikan iman yang benar, ketika kita masih muda, bagaimana jika kita sudah tua nantinya? Terkadang ketika kita sudah menjadi tua, kita juga tidak menyadari dan tidak memahami bagaimana sebenarnya berharap pada Tuhan dan bagaimana sebenarnya percaya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena memang hal itu tidak pernah kita hidupi di masa kita masih muda. Saudaraku yang terkasih, muda itu adalah emas. Karena di masa muda itulah hal yang terbaik kita harus kerahkan. Tetapi kita terkadang hanya mengerahkan kekuatan dan tenaga kita untuk mencari harta benda di dunia ini, untuk mengumpulkan pundi-pundi emas kita. Selagi kita masih kuat, kita bekerja mati-matian untuk dapat menabung untuk masa depan. Pertanyaannya, kapankah kita berapi-api untuk mempercayai Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepadanya? Jika kita tidak lolos dengan benar, atau kita tidak menghidupi ini dengan benar di masa muda kita, kita akan lebih bermasalah di masa tua kita. Kita harus memikirkan mengapa Daud sampai mampu menuliskan panjang sekali Mazmur yang merupakan doa dan pujiannya kepada Tuhan. Jawabannya sebenarnya bukan ketika dia menjadi raja,
Jawabannya bukan ketika dia menjadi dewasa, malahan jawabannya adalah ketika dia masih kecil. Bagaimana dia mengagungkan Tuhan dan yakin percaya Tuhan akan memberkati dan melindunginya meskipun berada di tengah-tengah kawanan serigala, kawanan singa, dan lain sebagainya. Dia mampu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindunginya. Keberaniannya akhirnya nyata dan terjadi ketika dia membunuh Goliat. Sebenarnya terjadi ketika dia masih muda sekali. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Jangan sia-siakan masa muda itu, sehingga barang siapa yang menyia-nyiakan masa mudanya, dia akan menyesali masa tuanya. Mari saudaraku merenungkan ini. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, marilah kita mempergunakan waktu ini sebaik mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan kami kesempatan yang sama, dalam waktu yang sama, akan hari-hari kami yang lampau. Kini kami semakin menyadari dan mengerti bahwa Engkaulah yang menjadi harapan kami, Engkaulah kepercayaan kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berperkara dalam hidup kami. Apapun yang terjadi ya Tuhan, ajari kami supaya kami percaya dengan cara Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.